Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Nugrahaini Safrudin. Selamat datang di perkuliahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Industri. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pencegahan kecelakaan kerja. Modul ini terdiri dari dua bagian, yaitu filosofi pencegahan kecelakaan dan hierarki pengendalian kecelakaan. Setelah sebelumnya kita mengetahui apa saja sih penyebab kecelakaan, bagaimana kecelakaan itu terjadi gitu ya berdasarkan teori-teori yang ada, maka kita bisa merancang suatu sistem kerja agar bisa terhindar dari kecelakaan. Untuk pencegahan kecelakaan, kita bisa menggunakan filosofi berikut. Nah, ini adalah filosofi dasar 5 langkah pencegahan kecelakaan. Yang pertama dari sisi organisasi K3. Nah, pada tahap pertama ini kita memperbaiki bagaimana manajemen struktur yang ada di suatu organisasi. Yang kedua adalah monitoring. Pada tahap ini kita melakukan inspeksi, investigasi jika terjadi kecelakaan kerja, melakukan survei, pencatatan, dan juga pengukuran. Yang ketiga adalah analisis. Jika terjadi kecelakaan kerja, kita mencari penyebab kecelakaan kerja tersebut apa, kemudian bagaimana tipe kecelakaan kerja, kemudian di mana terjadi kecelakaan kerja, siapa yang menjadi korbannya, gitu, berapa jumlah korbannya, kemudian apa alat yang digunakan pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah pemilihan upaya pengendalian. Di sini ada dua cara. Pertama adalah dari sisi personil. Yang bisa dilakukan adalah menyiapkan karyawan agar bisa menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya dengan diberikan motivasi, ajakan-ajakan, kemudian menuntut pekerja atau karyawan untuk disiplin dalam bekerja. Kemudian dari aspek teknis, selain dari sisi personil, disiapkan juga teknis, teknologi, kemudian peralatan yang aman pada saat melaksanakan pekerjaan. Yang kelima adalah penerapan pengendalian. Nah, setelah kita merancang berbagai macam cara untuk mencegah kecelakaan kerja, pada saat pelaksanaannya harus dilakukan pengawasan, kemudian juga ada edukasi, sosialisasi, dan training. Berikut ini adalah hierarki pengendalian kecelakaan. Di sini ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Semakin di atas, maka keandalannya semakin tinggi, dan juga proteksinya juga semakin tinggi. Kenapa? Karena jika kita mengeliminasi sebuah potensi bahaya, artinya kemungkinan kecelakaan itu bisa terhindar. Hanya saja, kita tidak bisa memastikan suatu potensi bahaya itu bisa benar-benar hilang atau dieliminasi. Sehingga jika suatu potensi bahaya tidak bisa dieliminasi, maka kita bisa melakukan substitusi atau melakukan perancangan atau membuat SOP dan juga menyediakan APD yang sesuai untuk pekerjaan. Kemudian ini masih tentang hierarki pengendalian risiko K3. Di sini eliminasi itu seperti eliminasi sumber bahaya, kemudian untuk substitusi bisa dilakukan dengan mengganti peralatan, mesin, ataupun bahan yang digunakan, kemudian bisa juga dengan merancang alat atau mesin yang lebih aman, sehingga di sini kita bisa menghindari unsafe condition. Kemudian untuk administrasi dan APD ini lebih ke unsafe act atau mencegah terjadinya tindakan tidak aman. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.